Cerita tragis kuli bangunan dikubur dan disemen di garasi perumahan elit. Kawasan perumahan elit di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, digegerkan penemuan sosok mayat seorang kuli bangunan. Mayat diketahui bernama Nurhawi alias Awi ini ditemukan terkubur dan disemen di garasi rumah yang tengah direnovasi. Pelakunya tak lain adalah Nur Hadi Santoso, rekan kerja Awi. Ia dan Awi memang merupakan kuli bangunan yang tengah menggarap proyek renovasi rumah di kawasan perumahan elit di Surabaya itu. Pada awalnya semua pekerjaan berjalan lancar. Hingga akhirnya pada Rabu, 15 Oktober 2014 malam, secara tak sengaja kaki Nur Hadi tersandung kabel lampu. Akibatnya, lampu di rumah yang sedang direnovasi tersebut mati. Padahal saat itu sedang ada lembur pekerjaan. Awi yang kesal kemudian memarahi Nur Jadi. Tak hanya itu, Awi juga melayangkan pukulan 4 kali ke tubuh Nur Hadi. Meski kesal, Nur Hadi hanya diam saja dan tak melawan. Dimarahi dan dipukuli Awi rupanya menjadi dendam Nur Hadi. Ia lalu merencanakan menghajar Awi. Kamis, 16 Oktober 2014, sekitar pukul 17 WIB, Awi sedang duduk santai di teras rumah. Pekerjaan sudah selesai. Tukang lain juga sudah pulang dan hanya tinggal Awi dan Nur Hadi. Keduanya memang selama ini tinggal di rumah besar itu. Karena juga bertugas menjaga rumah selama renovasi. Tiba-tiba saja dari arah belakang terayun sebuah batu paving yang dilayangkan Nur Hadi ke kepala Awi. Batu itu dipukulkan sebanyak 2 kali. Awi pun ambruk dengan darah berceceran keluar dari kepalanya. Kekesalan Nur Hadi terhadap pria 23 tahun itu ia lampiaskan sore itu juga. Nur Hadi lalu membawa tubuh Awi ke ruang tengah. Dibiarkan saja Awi yang sedang sekarat itu di sana sambil ia berpikir mencari cara menghilangkan jejak. Nur Hadi lalu menyeret tubuh Awi lagi ke dapur. Darah yang sempat tergenang di ruang tengah ia taburi dengan semen. Di dapur, Awi yang masih hidup itu mengerang kesakitan sambil berusaha menengadahkan kepala hingga darahnya muncrat kemana-mana. Mengetahui itu, Nur Hadi sekali lagi memukul kepala Awi menggunakan paving. Tubuh Awi itu lalu diseret menuju septic tank yang ada di garasi. Nur Hadi lalu mengangkat tubuh Awi dengan posisi kepala ada di bawah untuk dimasukkan ke lubang septic tank. Kepala Awi berhasil masuk. Namun Nur Hadi kemudian kesulitan karena lengan dan dada Awi masuk ke lubang septic tank yang hanya berukuran sekitar 30 x 30 cm. Nur Hadi pun mengangkat dan menarik kembali tubuh Awi. Nur Jadi urung memasukkan tubuh Awi ke septic tank. Akhirnya Nur Hadi menemukan cara lain. Ia mencongkel paving yang ada di garasi. Kemudian ia menggali lubang di situ sedalam 30 cm. Ternyata Nur Hadi hendak mengubur Awi di lokasi itu. Nur Hadi kemudian meletakkan tubuh Awi di dalamnya dengan posisi kepala berada di sisi selatan. Nur Hadi lalu menaburkan semen kering ke seluruh tubuh Awi. Saat itu Awi sebenarnya masih hidup. Kemudian Nur menyiram tubuh Awi dengan air sehingga semen yang ditaburkan menjadi pekat. Setelah diratakan dengan tanah, Nur kembali menata paving untuk menutupi lubang kuburan Awi. Setelahnya, Nur Hadi berniat kabur. Ia membawa seluruh bajunya dan membawa HP milik Awi. Diperlukan sekitar 3 jam bagi Nur Hadi mulai dari membunuh hingga menguburkan Awi. Nur Hadi pun kabur melalui terminal Purabaya, Bungurasi. Setelah sempat pulang ke rumahnya di Jombang, Nur Hadi lalu kabur ke Kasembon, Malang ke rumah temannya. Di sana, Nur sempat menjual HP milik Awi ke temannya seharga Rp50.000. Sejak saat itu keberadaan Nur Hadi dan Awi menghilang. Mayat Awi yang dikubur dan disemen Nur Hadi di garasi kemudian ditemukan pada Sabtu, 18/1/2014. Mayat pertama kali ditemukan Yanto, mandor proyek renovasi rumah. Saat itu, Yanto tak sengaja mendengar bunyi ledakan, semburat, dari bagian garasi rumah. Setelah dicek Yanto, ternyata paving yang semburat itu berisi mayat Awi yang dikenali melalui bajunya. Penemuan itu segera dilaporkan ke Polsek Mulyorejo. Polisi dan tim Inafis dari Polrestabes Surabaya kemudian berdatangan ke TKP. Polisi lalu memastikan pria 23 itu tewas dibunuh. Ini setelah di bagian kepala ditemukan sejumlah bekas luka. Polisi selanjutnya memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP. Dari keterangan saksi, diketahui Nur Hadi juga turut lenyap berbarengan dengan hilangnya Awi saat proses pengerjaan proyek. Tak lama, polisi kemudian memburu Nur Hadi. Ia kemudian terdeteksi berada di Kasembon, Malang.
Ia ditangkap sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pria asal Jombang ini kemudian digelandang ke Polrestabes Surabaya. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Nur Hadi dituntut jaksa hukuman 20 tahun pidana penjara. Jaksa menilai Nur Hadi telah terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Awi. Mendapat tuntutan itu, Nur Hadi merengek ke hakim agar hukumannya diperingan. Ia berdalih usianya saat itu masih 19 tahun. Pada Kamis 23 April 2015, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya 20 tahun penjara.